Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Uban Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Pasar Rebo Purwakarta malam hari ini jam 9-an ya. Ini yang jualan pinggir jalan tuh sedikit. Katanya sih tanggal berapa ya? Tanggal 6 gitu. Mau ada PSBB di Purwakarta. Ngomong-ngomong PSBB, sebelum PSBB pun sebenarnya sekarang udah sepi sih Purwakarta itu. Ya udah pada apa ya, sadar gitu ya, mereka menjaga di rumah gitu. Saya belok ke jalan tengah. Nah, lagi sepi gini tuh yang paling rawan tuh ya kejahatan sebenarnya. Tuh kan, ini tempat sepi. Oh, ini masih rame nih. Oh, distro. Kasihan juga ini yang jualan-jualan pakaian gitu ya. Yang terutama kalau lebaran itu istilahnya panennya ya. Tempat makan, lalu juga tempat pakaian gitu. Yang seharusnya lebaran itu pas puncak-puncaknya ya. Ya hampir semua bisnis sih. Ramadan itu benar-benar berkah untuk yang menjalankan sama yang usaha juga gitu. Ini jalan tengah sepi banget nih, nggak ada yang nongkrong. Katanya sih tanggal 6 PSBB. Nah, ini yang nongkrong anak-anak motor ada beberapa lah. Kayaknya si Didot ada di sini nih. Nih Purwakarta. Yang harus diwaspadai itu kalau sepi gini ya kejahatan sih. Terutama yang kalian sering naik motor ya malam-malam. Terutama lagi cewek ya. Barangkali kalau cewek harus didampingi lah kalau malam-malam. Karena ya dari sisi ekonomi juga kesulitan juga, kita udah nggak pada nggak punya duit nih, udah pada menipis saldonya. Nah, ngomong-ngomong masalah kejahatan, terutama apa ya, begal di jalan gitu ya, yang buat pemotor sih kalau menurut saya. Kalau di kampung-kampung atau di komplek-komplek gitu perumahan ya jelas lah ada siskamling gitu kan, ada pos penjagaan. Kalau di motor sih yang buat kalian yang terpaksa gitu kan pulang kerja malam atau harus beli sesuatu malam-malam, ya kalau bisa sih siang. Tapi kalaupun terpaksa malam, mungkin tipsnya menghindari begal itu ya gampang-gampang susah sih sebenarnya, karena kita nggak bisa nebak orang ya. Orang baik, orang nggak baik juga jadi serba salah. Alah ini, woi 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 woi, wah malah aweng si eta rek nabrak eta tah. Tuh kan jadi ambiar nih topik saya nih. Jadi terutama buat kalian yang reading malam gitu ya, yang paling pasti sih harus lihat sekeliling ya kalau menghindari begal itu. Terutama di jalan sepi, kita harus lihat ketika ada orang yang ngikutin gitu dari belakang. Ya yang ngikutin itu bisa juga dia takut begal juga biar bareng sama kita, atau memang dia mau jahat gitu. Itu bisa kelihatan lah. Mungkin kita bisa pelanin di tempat-tempat yang rame, kita berhenti dulu gitu kan. Pokoknya kalau berhenti jangan di tempat sepi aja, tempat rame. Mulai dari mungkin masuk pom bensin, atau kalau perlu juga masuk ke kantor-kantor polisi gitu ya, mulai dari polsek atau polres ya, atau kantor kodim ya, yang sekiranya ada yang jaga gitu. Satu itu kalau kita ada curiga gitu, kalau ada curiga ke orang nih, ada yang ngikutin gitu. Nah makanya ngomong-ngomong yang ngikutin, yang paling utama itu, nah ini sangat-sangat nih penting, spion ya. Karena dari spion itu kita bisa memonitor ke arah belakang gitu. Kalau depan kan kelihatan ya, ya terserah kalian. Kalau ada yang menghalangin, misalkan mau nekat tabrak, ya tabrak aja, meskipun ya jangan lah ya. Tapi kan kelihatan lah kalau dari depan ya kita bisa menghindar atau gimana lah caranya. Tapi kalau yang dari belakang tiba-tiba datang gitu ya, makanya mungkin spion itu sangat penting gitu. Kalau ada nyala-nyala lampu atau ada kelebatan dari belakang gitu, ada apa namanya tuh, seperti ada motor atau ada yang ngikutin lah. Makanya spion itu sangat penting gitu. Makanya kepolisian kenapa menganjurkan selain untuk keselamatan gitu kan, lihat ini yang ke belakang ya, terutama kalau malam-malam nih spion itu kan untuk monitor ya.
Terutama sih itu sih, spion ya. Karena dari spion itu kita bisa melihat ke belakang. Asal jangan lihat masa lalu aja. Nah, ini kan tempat-tempat sepi gini. Hindarilah kalau kalian buat barangkali ada yang perjalanan jauh gitu. Istirahat jangan di tempat sepi lah kalau bisa. Bukan kalau bisa, memang harus bisa ya. Karena saya pun dulu kalau perjalanan jauh gitu touring ya akhirnya ngantuk, masuk ke pom bensin atau ke yang tempat aman. Ke polsek juga nggak masalah, ke kantor polisi gitu ya, polsek atau polres, tinggal minta izin aja, nggak masalah kok polisi. Ngerti lah istilahnya ya. Wah, tempat makan sepi. Tuh habis nih. Udah pada nyiapin diskon produk baru, tapi yang belinya sebenarnya mungkin yang beli itu bisa jadi memang saldonya menipis, atau bisa jadi memang uangnya tuh ditahan gitu. Takutnya PSBB atau apa dan sejenisnya itu diperpanjang gitu kan, nggak punya saldo istilahnya untuk keperluan pokok gitu ya. Kasihan juga ya yang mudik, nggak bebas juga. Ya ditahan dulu lah mungkin tahun ini sih. Tapi ya nggak bisa di ini juga sih, nggak bisa dipaksa juga ya. Ya itu kembali lagi ke kalian lah. Terutama yang perjalanan jauh lah, itu tips dari saya yang menghindari begal lah ya. Karena saya pun dulu tuh kalau zaman masih ya sering memotoran malam gitu, ya pasti sangat fokus ke spion sih. Tadi bakso masih ada nggak ya? Bakso? Udah nanti aja besok lah. Hah? Udah lah. Lupa tadi mau lihat tukang bakso. Ini sih ngontrol saya udah kurang lebih 1,5 bulan, mungkin ada hampir 2 bulanan saya nggak pernah jauh gitu. Paling juga keluar buat belanja aja, belanja kebutuhan pokok. Nah, ini di sini titik paling ramai biasanya nih. Ohim. Mana Ohim? Wah, ini sepi ini Ohim. Ini Cepopon. Biasanya pokoknya kalau Purwakarta itu paling ramai malam-malam. Ohim sama Cepopon. Nah, karena ini udah sampai balik sini lagi, jadi ya mungkin vlognya segini dulu ya. Ya kurang lebih seperti ini suasana Purwakarta menjelang PSBB ya. Hati-hati buat yang di perjalanan malam-malam, selalu waspada. Terima kasih sudah nonton, and bye-bye.